Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kini kita tiba saatnya untuk masuk ke serat Wulang Reh, ajaran yang disampaikan, ditulis oleh seorang Raja Jawa, Sri Susuhunan Pakubuwono yang keempat. Nah, dalam kitab Wulang Reh ini, bab yang pertama disampaikan oleh beliau adalah tentang bagaimana kita memilih seorang guru atau memilih seorang ulama, seorang mursyid yang akan membimbing kita dalam belajar agama atau belajar tentang kehidupan dalam beragama. Nah, mengapa penting memilih seorang guru? Ya, agar kita dalam belajar keagamaan itu tidak tersesat jalan nantinya gitu ya. Ada yang memberikan petunjuk. Nah, mungkin sekarang ini banyak kritik ya di kalangan masyarakat bahwa banyak anak-anak muda, ya mungkin tidak hanya anak-anak muda saja, yang belajar keagamaan itu tanpa dengan seorang guru. Ya, itu memang benar. Ini sangat ditekankan sekali oleh para pendahulu kita, orang-orang dulu, ulama-ulama kita, untuk pertama-tama dalam mencari dalam belajar keagamaan itu harus memilih seorang pembimbing atau guru gitu. Nah, salah satunya juga ditekankan oleh serat Wulang Reh ini. Nah, mari kita ikuti salah satu penggalan ya bait dari serat Wulang Reh yang mengajarkan kepada kita bagaimana memilih seorang guru. Kami akan membacakan, dan nanti karena serat ini ditulis dalam bahasa Jawa, nanti akan saya terjemahkan dengan bahasa yang agak bebas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanging yen sira guru kaki Amelia manungsa kang lunyata ingkang becik martabate sarta kang weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkul tan mikir paweweng liyan iku pantes sira gurunana sartane kawruhana. Nah, ini salah satu bait dalam serat Wulang Reh yang ditulis dengan menggunakan tembang Dandang Gulo, yaitu salah satu tembang Mojopat. Seluruh bait-bait dalam serat Wulang Reh memang ditulis oleh beliau, penulis, dalam serat Mojopat gitu. Nah, kali ini yang tadi saya bacakan tadi adalah salah satu jenis tembang Mojopat, yaitu Dandang Gulo. Mari kita simak isi dari serat Wulang Reh yang barusan saya tadi bacakan. Nanging yen sira ngeguru kaki. Namun jika kita semua berguru, wahai anakku gitu. Beliau menyebut kita anak gitu. Amilio manungso kang nyoto, pilihlah manusia yang sudah jelas, manusia yang sudah nyata. Jadi tidak boleh kita memilih seorang guru itu yang belum teruji keilmuannya, belum teruji kewaskitaannya, atau yang belum bisa diteladani gitu. Engkang becik martabate, yang baik akhlaknya. Sarto kang weruh ing hukum, serta yang memahami hukum, itu memahami halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang subhat, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Selanjutnya, syarat dari
Nah, seorang guru yang sebaiknya kita pilih yaitu kang ibadah lan kang wirangi, yaitu memahami hukum tadi sebelumnya, yang ahli ibadah dan ahli mengendalikan diri. Jadi tidak hanya sosok guru yang hanya mengerti hukum saja, tidak, tetapi juga perlu memilih guru yang dia ahli atau suka dalam mengendalikan diri, tidak menuruti hawa nafsunya saja. Lalu syukur oleh wong topo. Nah, syukur-syukur ya, beruntung sekali kalau kita semua mendapatkan guru yang beliau itu ahli dalam mujahadah atau bertafakur ya, ahli zikir. Nah, engkang wus amungkul. Engkang wus amungkul ya, dia yang tidak lagi disibukkan dengan urusan dunia. Nah, tan mikir paweng lian, sehingga tidak lagi memikirkan saya dapat apa pemberian orang lain ya. Nah, guru yang betul-betul guru, yang betul-betul guru sejati kalau istilah orang Jawa, dia sudah tidak lagi memikirkan pemberian orang lain. Dia melakukan taklim, melakukan mendidik, membimbing seorang murid itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, iku pantas siro guru nono. Yang seperti itu, itulah yang pantas untuk kita semua jadikan sebagai seorang guru. Sartane kawruhono, dan yang itulah syarat-syarat rukun kita berguru yang harus kita ketahui. Nah, itulah salah satu isi dari serat ulang reh tentang bagaimana kriteria kita, bagaimana kita memilih seorang guru tersebut. Nah, coba kalau kita sekarang bandingkan bagaimana isi serat ulang reh ini dengan misalnya karya-karya yang lain, jelas tidak ada hal yang bertolak belakang ya. Memang kalau kita bandingkan misalnya dengan kitab di pesantren yang biasanya dikaji di pesantren, taklim muta'alim, ada salah satu bait ya dalam kitab taklim muta'alim itu yang sangat populer dan sangat dihafalkan oleh kalangan pesantren. Bait tersebut kira-kira bunyinya seperti ini: alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika'an mazmu'iha bibayanin sukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsati ustadzin wa tuluz zamani. Nah, kira-kira bait itu isinya bahwa dalam mencari ilmu syaratnya ada 6 kalau kita ingin sukses dalam mencari ilmu. Yang pertama perlu kecerdasan, terus kemudian juga perlu bersungguh-sungguh, lalu juga kita perlu kesabaran ya. Dan yang lebih penting lagi adalah wa irsadu ustadzin. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah dengan bimbingan seorang guru ya, dengan modal biaya pasti. Dan yang keenam, jadi kalau menurut Syekh Zarnuji, pengarang kitab Taklim Muta'alim, itu adalah dalam mencari ilmu itu perlu waktu yang lama. Tidak bisa mencari ilmu itu instan, tiba-tiba kita pinter gitu kan. Nah, itulah yang kadang-kadang dalam mencari ilmu tidak hanya kita membaca, tapi juga merenungkan, melatih diri, mengamalkan, sehingga ilmu yang kita pelajari itu bisa betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sekian, nanti kita akan lanjutkan dalam seri ulang reh yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.